Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salma Tiara dengan NIM 1903485. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fakta-fakta pada Museum Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu tempat bersejarah yang merupakan sejarah Asia Afrika dikibarkan. Untuk menghargai nilai sejarahnya, Museum Konferensi Asia Afrika berlokasi di Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 di Bandung. Museum ini merupakan bangunan bersejarah yang didirikan oleh Wolf Schoenmaker pada tahun 1926 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 24 April 1980 pada peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Museum ini diberi nama Museum Konferensi Asia Afrika. Nama tersebut digunakan untuk mengenang peristiwa Konferensi Asia Afrika yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Museum ini dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia dan berada di bawah otoritas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, pengelolaannya berada di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri dan pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2003 dilakukan restrukturisasi di tubuh Departemen Luar Negeri dan Museum Konferensi Asia Afrika dialihkan ke Ditjen Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional yang sekarang menjadi Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik. Saat ini UPT Museum Konferensi Asia Afrika berada dalam koordinasi Direktorat Diplomasi Publik. Museum ini menjadi museum sejarah bagi politik luar negeri Indonesia. Berikut merupakan fakta unik dari Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955 merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dalam politik luar negeri Indonesia dan peristiwa besar bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi hanya 10 tahun setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam waktu yang singkat, bangsa Indonesia telah berani mengusulkan dan bersedia menjadi tuan rumah bagi konferensi bertaraf internasional. Yang paling penting ialah bahwa konferensi itu berakhir dengan sukses besar, baik dalam persatukan sikap dan menyusun pedoman kerjasama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika, maupun dalam ikut serta membantu terciptanya kenyamanan dan perdamaian dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, museum ini kemudian digunakan sebagai markas oleh para pahlawan kemerdekaan Indonesia untuk melawan para pasukan Jepang. Museum Konferensi Asia Afrika saat ini menjadi salah satu tempat wisata di Bandung. Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Malaysia yaitu Dato Seri Najib Tun Abdul Rojak dan Perdana Menteri Mesir Ibrahim Mahlab sempat mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika pada acara peringatan ke-60 atau KAA tahun 2015. Dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti mengikuti acara peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika tahun 2015 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada KAA 2015. Museum Konferensi Asia Afrika ini dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang pameran permanen, ruang pameran sementara, audiovisual, pemutaran film, auditorium, perpustakaan, ruang penyimpanan koleksi, dan ruang administrasi. Dengan adanya fasilitas pendukung tersebut, maka tentu saja kita dapat belajar tentang banyak hal mengenai negara-negara Asia dan Afrika. Tentunya kita juga bisa belajar mengenai sejarah, sosial, politik, dan budaya, serta dokumen-dokumen yang berkaitan tentang Konferensi Asia Afrika. Museum ini juga dilengkapi dengan fasilitas koleksi benda 3 dimensi dan foto-foto dokumenter dari berbagai acara penting, diantaranya adalah yang pertama pertemuan Tugu, yang kedua acara konferensi Kolombo, yang ketiga konferensi Bogor, dan yang keempat konferensi Asia Afrika. Fakta unik lainnya yaitu museum ini memiliki fasilitas seperti ruang konferensi dengan atap yang melengkung. Ruang konferensi ini memiliki bentuk unik seperti bendera dari negara-negara peserta dan juga ada pula lambang Garuda Indonesia. Di museum ini banyak hal yang bisa kita lakukan seperti mengamati berbagai koleksi yang ada di museum. Kita juga bisa belajar dan membaca di ruang perpustakaan yang tersedia. Menariknya, museum ini juga memiliki program reguler yang terbuka untuk umum seperti pameran-pameran, kuliah, pembinaan, dan kegiatan kerjasama. Selain bisa belajar dalam sejarah,
Di sini juga kita bisa belajar mengenai seni itu sendiri. Oleh karena itu, di masa depan museum ini akan banyak didatangi oleh wisatawan. Yuk menjadi salah satunya.